Jadi mungkin sebelum mulai saya mau sampaikan dulu outcomes-nya ya, maksudnya apa yang diharapkan. Mudah-mudahan dalam 2 jam ke depan walaupun sebenarnya kurang. Yang pertama kita mau mencoba untuk membuat yang namanya causal diagram atau CLD dari suatu fenomena. Harusnya dari waktu tanggal 1 kan sudah selesai ngebahas tentang system thinking ya. Sudah perlu diulang nggak tentang CLD? Sudah. Soalnya ini takes time. Oke. Jadi sebenarnya sistem thinking sama sistem dynamics itu 2 hal yang berhubungan gitu ya. Kalau sistem thinking itu berkaitan dengan cara kita berpikir atau model mental, bagaimana seorang pemodel itu bisa menjadikan suatu fenomena yang dia mati sampai kita bisa melihat strukturnya. Jadi fenomena itu kan hanya kayak gejala gitu ya, dari permukaan aja. Tapi kalau kita gali ke dalam itu akan kelihatan yang namanya pola. Dari pola itu kita akan turun lagi ke bawah sampai ketemu yang namanya struktur atau sebuah sistem. Itu yang ingin dipelajari di sistem thinking. Kalau sistem dynamic itu adalah metodenya. Jadi dari model mental yang sudah kita bangun itu bagaimana kita menjadikan sebuah model yang bisa disimulasikan gitu, yang ingin ditiru. Nah, di sistem dynamic sendiri ada 2 diagram yang dibangun ya. Yang pertama CLD itu hasil dari sistem thinking kita. Kemudian dari CLD itu diterjemahkan ke dalam soft flow diagram atau SFD. Oke. Nanti dari SFD kita olah dengan bantuan program atau software. Software itu ada beberapa sih, Fansim salah satunya. Kemudian kalau teman-teman di sekolah ilmu lingkungan UI itu biasanya pakai Pausin, atau kalau teman-teman di IPB biasanya pakai Stella. Kenapa kali ini kita pakai Fansim? Karena gratis. Yang hanya itu bayar. Ya. Dan license-nya cukup mahal ya. Artinya Fansim ini juga sebetulnya ada yang berbayar, tapi fiturnya lebih banyak aja gitu. Fansim yang versi untuk PL ini kan untuk akademik, untuk learning ya, sama untuk akademik. Dia sudah terbatas, tapi untuk pemula sangat cukup gitu ya. Jadi kita menggunakan Fansim. Nah, setelah kita menggunakan membuat SFD dengan Fansim, kita coba simulasi modelnya. Simulasi modelnya itu nanti bentuknya tabel sama grafik yang bisa kita pelajari behaviornya atau perilakunya. Kalau sempat mungkin saya bisa ajarin beberapa fungsi ya, tapi ya lihat nanti bagaimana. Jadi mungkin yang pertama karena kita akan lebih banyak main di programnya, jadi saya minta untuk install dulu karena banyak data yang belum install. Kalau misalnya sudah, nanti keluar tampilannya akan seperti ini ya. Ini kertas kerja potongnya gitu. Kalau kita mulai kan bisa klik new model. Nah, nanti di new model ini ada pilihan, ada units for time, initial time, kemudian final time, time step. Untuk yang pertama mungkin kita abaikan dulu, tapi mungkin saya akan jelaskan. Ini adalah kalau kita mau simulasi modelnya, time frame-nya mau frekuensinya seperti apa? Apakah mau bulan, tahun, quarter, weekly, daily, ada ya. Jadi tergantung konteksnya ini kita mau ngeran si modelnya itu dalam frekuensi yang berapa gitu, secepat dan selambat apa. Kemudian initial time ini adalah tahun awalnya atau bulan awalnya. Jadi misalnya kita start simulasi modelnya tahun 2010, berarti kita masukkan 2010. Kalau final time adalah tahun akhir kita mau simulasikan modelnya. Untuk kali ini kita coba nanti dari tahun 2010 sampai 2030. Tapi nanti aja. Ini tinggal diubah itu sebenarnya. Nanti bisa di setting lagi gitu.
Terus kalau ditanya sama prinsipnya, apakah mau nge-save modelnya, silahkan save. Dia nggak bilang, silahkan di folder masing-masing gitu ya. Namanya juga tetap. Yang merah-merah begini tadi? Ya. Pointer nggak ada? Iya, pointer. Oh, Ya. enggak. Nggak ada, oke. Di pointer dong. Nggak ada guru. Nggak ada. Pointer. Nah, Masya Allah, kita baru Ayo. Enggak. Saya kan habis mungkin bahasa yang bisa. Oke, kalau udah ada yang bisa buka kan bisa lihat tampilannya. Ini toolsnya lumayan banyak. Mungkin perlu familiarkan dulu ya dengan windownya. Yang paling atas ini biasa ya, title bar itu dulu nanti ada versi berapa yang terinstall di laptop masing-masing. Si Vensim ini termasuk program gratis yang cukup sering update, jadi sering-sering dicek aja kalau dia punya update. Ini punya saya yang terakhir itu 10.1.2. Kemudian yang bawahnya itu kan menu ya, biasa ya ada file, edit, view, layout, model, simulation, tools, output, video dan lain-lain. Biasa di file itu ada new model, ini kalau kita mau bikin model baru. Kemudian open model ini kalau kita sudah punya file Vensim yang ingin kita buka gitu ya. Kemudian save as, biasalah save. Kemudian edit, ini juga standar ya, undo untuk mengulang langkah yang sebelumnya, redo untuk diulang lagi yang sudah di undo. Kemudian cut untuk memotong, copy segala macam harusnya familiar. Kemudian bawahnya ini main toolbar namanya, toolbar utamanya. Jadi sebenarnya bisa diakses di menunya, tapi bisa ada toolbar sendiri gitu ya. Kayak new model ini bisa diakses di toolbarnya sendiri. Kemudian yang bagian ini bagian kanan untuk run modelnya. Jadi kita satu file itu bisa nge-run beberapa model. Misalnya kita mau bikin model penduduk Indonesia, tapi yang satu misalnya angka pertumbuhannya 1%, yang satunya lagi 1,2%. Jadi kita bisa bandingin dua simulasi yang berbeda gitu ya, dengan memberikan nama yang berbeda dalam satu run. Kemudian yang kanan ini yang hijau itu tombol play button, ini untuk nge-run simulasi model yang sudah kita buat. Kemudian yang kanan itu ini untuk run simulasi yang otomatis, jadi setiap kita melakukan perubahan ke model dia otomatis akan run lagi. Kemudian yang kanan ini untuk sensitivity to all, itu untuk melakukan analisis sensitivitas namanya. Itu tujuannya biasanya untuk mencari tahu komponen mana di dalam sistem yang paling sensitif. Artinya kalau kita mau melakukan intervensi, biasanya kalau dalam kehidupan nyata bentuknya polisi ya, kebijakan. Kalau kita mau melakukan kebijakan, komponen mana sih yang sensitif, yang dengan perlakuan yang kecil tapi membawa perubahan yang besar ke sistem tersebut. Ya jadi kurang lebih itu. Kemudian yang bawahnya lagi, bawahnya itu namanya sketch tool. Ya. Oke. Ini sketch tool ya. Jadi yang ini lock, ini untuk mengunci, ini apa namanya, draw kita.
kertas kerja kita kalau mau kita kunci biar nggak bisa digeser-geser. Yang kanan itu untuk move, untuk memindahkan komponen yang sudah kita buat. Terus sebelahnya ini variabel, untuk membuat variabelnya yang bentuknya A. Yang S itu untuk membuat level atau stop, S dan stop. Kemudian ada arrow ya, arrow itu untuk membuat hubungan dari satu variabel ke variabel lain. Lalu yang ini rate. Jadi intinya ini semua tools yang akan kita gunakan untuk menggambar CLD dan SNP. Yang perlu diketahui juga ini fx ini untuk memasukkan rumusnya. Jadi setelah kita buat variabelnya, itu rumusnya harus dimasukin untuk setiap variabel yang kita buat. Terus yang kiri ini adalah analisis tool untuk menganalisis. Jadi misalnya ini variabel yang mempengaruhi siapa aja, variabel yang dipengaruhi siapa aja, kemudian loop yang terbentuk apa saja. Ini dokumentasi untuk ngeluarin semua rumus yang udah kita masukin. Kemudian yang bawah ini adalah grafik dan tabel hasil output dari modelnya gitu ya. Nah mungkin biar nggak terlalu ngawang-ngawang, kita mulai coba bikin aja. Jadi di dalam sistem dynamics itu ada konsep penting namanya from story to structure, terus from structure to behavior. Jadi tujuan dari sistem dynamics itu untuk memahami perilaku dari sebuah sistem. Story itu apa? Story itu adalah narasi dari sebuah fenomena. Jadi kalau kita memperhatikan sebuah fenomena di dunia nyata, itu kita coba narasikan dalam bentuk cerita gitu. Ceritanya biasanya ada datanya, ada data referensinya. Kemudian setelah kita bikin ceritanya, kita coba translate atau terjemahkan dia dalam sebuah struktur. Nanti setelah strukturnya terbentuk, kemudian kita jalankan, dia akan menghasilkan behavior gitu ya. Misalnya ini ceritanya, cerita saya. Jadi ini tentang model produksi garam nasional, bahwa garam adalah kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan garam nasional itu sangat dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk. Ya kan, karena semua fenomena sosial itu pasti dipengaruhi oleh penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya berarti semakin banyak kebutuhan garam yang harus dipenuhi secara nasional. Kemudian jumlah penduduk itu secara alamiah dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Dalam konteks kebutuhan garam dalam negeri, faktor migrasi dapat diabaikan. Jadi termasuk asumsi ya, asumsi dalam model kita juga harus dimasukkan ke dalam story-nya. Dalam story ini saya mengasumsikan bahwa faktor migrasi itu bisa diabaikan. Jadi anggap aja nggak ada gitu ya, bahwa jumlah penduduk itu hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Kemudian ada datanya nih, menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 248 juta orang dengan angka kelahiran 2,34% per tahun dan angka kematian 0,34% per tahun. Jadi ada jumlah penduduk tahun 2010 248 juta. Kemudian angka kelahirannya itu diasumsikan, ini juga asumsi ya, karena angka kelahiran dan angka kematian kan tiap tahun nggak mungkin sama kan. Tapi karena mungkin setiap tahun perbedaannya nggak terlalu jauh, maka biasanya diambil rata-ratanya. Dalam 10 tahun berapa sih rata-rata angka kelahiran dan angka kematian? Itu yang kita pakai sebagai asumsi untuk menghitung kelahiran dan kematian. Kemudian jika kebutuhan garam per kapita adalah 0,072 ton per orang per tahun atau setara dengan 2 gram per orang per hari, maka dapat diprediksikan berapa jumlah kebutuhan garam nasional setiap tahun. Jadi tujuan dari model ini adalah kita mau tahu berapa sih sebetulnya kebutuhan garam nasional dari tahun 2010 sampai 2020 katakanlah ya. Apakah tercukupi atau tidak? Nah, kalau yang pertama harus kita identifikasi adalah variabelnya apa aja. Sudah sih kalau sistem dynamics bilangnya nggak variabel ya, karena nggak semuanya itu variabel.
kita bilangnya unsur atau komponen. Kalau variabel kan artinya kan punya variabilitas gitu ya. Tapi di sistem dynamics itu sebetulnya ada 4 jenis komponen. Yang pertama stok, yang kedua flow, auxiliary sama konstan. Nah, konstan ini dia bukan variabel, makanya biasanya kita nggak menyebut variabel gitu. Tapi ada. Nah, jadi kalau melihat dari dilihat dari cerita ini kan sebetulnya ada beberapa unsur ya. Yang pertama kan jumlah penduduk, kemudian kelahiran, kematian, terus angka kelahiran, angka kematian, sama kebutuhan garam per kapita dan kebutuhan garam nasional. Nah, ini yang mau kita gambarkan bagaimana hubungan di antara komponen-komponen ini. Itu sebetulnya adalah hierarki atau causal diagram. Causal diagram itu bentuknya kayak gini. Jadi kausal itu kan hubungan sebab akibat ya. Jadi siapa yang sebab, siapa yang akibat. Kemudian loop itu menyatakan bahwa ada feedback. Feedback itu dia jadi muter gitu ya. Misalnya A mempengaruhi B mempengaruhi C mempengaruhi D mempengaruhi A. Itu muter, loop. Sistem dynamics itu bilang bahwa minimal ada satu loop di dalam model. Kalau nggak ada loopnya berarti bukan sistem dynamics. Walaupun program Fansim ini pasti bisa tetap jalan gitu tanpa ada loop. Tapi yang dari sistem dynamics adalah kita punya loop ini. Kalau di ekonomi mungkin bilangnya simultan gitu ya, persamaan simultan kan, bahwa satu sisi dia di sini dia mempengaruhi, tapi di sisi lain dia dipengaruhi. Nah, kalau kita lihat ini adalah model penduduk ya. Model penduduk ini adalah model paling sederhana yang bisa kalian pelajari untuk sistem dynamics. Jadi yang pertama adalah jumlah penduduk dari kelahiran ke jumlah penduduk. Artinya kan semakin banyak manusia yang lahir pada tahun itu, jumlah penduduknya akan semakin bertambah kan. Jadi dia hubungannya searah gitu. Ketika kelahiran bertindak sebagai penyebab, jumlah penduduk sebagai akibat, maka hubungannya positif. Positif itu artinya searah. Jadi kalau kelahirannya naik, jumlah penduduknya juga naik gitu kan. Itu hubungan positif. Kemudian sekarang kalau kita jadikan jumlah penduduk sebagai sebab, kelahiran sebagai akibat, sekarang ketika semakin banyak jumlah penduduk, kemungkinan kelahiran semakin besar juga. Karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak jumlah wanita, semakin banyak jumlah rahim, semakin banyak yang lahir gitu. Jadi artinya ketika jumlah penduduknya bertambah, kelahiran juga akan bertambah. Berarti hubungannya positif juga gitu searah. Sebaliknya kalau jumlah penduduknya semakin sedikit, kelahirannya juga akan semakin sedikit. Nah, ini membentuk loop kan? Kelahiran dan jumlah penduduk itu membentuk loop atau feedback gitu ya. Dari kelahiran ke jumlah penduduk positif, dari jumlah penduduk kelahiran positif juga. Positif ketemu loop. Nah, untuk loopnya itu ada dua, ada loop positif atau biasa disebut reinforcing. Jadi dia anggap aja kalau mau tahu loopnya ini kita kalikan aja ini positif dikali positif berarti kan positif. Jadi reinforcing gitu. Nah biasanya kalau saya angkat gitu ya. Ini berarti loop pertama gitu. Karena nanti ketika modelnya akan semakin complicated, semakin ribet, itu akan semakin banyak loopnya. Jadi sangat membantu kalau dinamain aja loop keberapa gitu. Sehingga ketika kita mau analisis itu lebih gampang untuk menunjukin kita lagi ngomongin loop yang pertama yang sifatnya reaksi. Nah kemudian sekarang kematian sama jumlah penduduk. Berarti dari kematian semakin banyak orang yang mati, berarti jumlah penduduknya semakin berkurang gitu kan. Berarti kan hubungannya berbanding terbalik atau opposite atau hubungannya negatif ini. Kan negatif. Kemudian dari jumlah penduduk ke kematian, semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak yang meninggal. Ya benar kan? Karena negara yang populasinya lebih besar, tentu saja per tahun kematiannya akan lebih besar juga dibandingkan dengan negara yang penduduknya penduduknya yang kecil.
Jadi di sini justru positif gitu ya, semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak kemungkinan kasus kematian. Nah, kalau yang ini ngebentuk loop juga, jadi dari kematian ke jumlah penduduk, dari jumlah penduduk ke kematian. Nanti kita kaliin ya, ini min dikali plus, jadi min kan. Kalau min itu namanya balancing atau B. Nah, apa signifikansinya dari loop ini? Tadi kan from structure to behavior ya. Jadi strukturnya ini akan menentukan behaviornya. Kalau misalnya loopnya itu reinforcing, kemungkinan dia akan kayak gini. Ini time ya, ini behaviornya, behavior apa? Kemungkinannya ada dua. Jadi antara ini namanya exponential growth. Nah ini namanya exponential growth. Begini. Jadi kalau kelihatan kalau linear kan gini kan ya, bahwa dia akan konstan kan sepanjang tahun berjalan. Tapi kalau eksponensial itu berarti dia makin lama tuh makin makin cepat. Kalau naik tuh dia makin cepat. Kalau dia turun dia juga akan koreksi makin cepat gitu. Jadi kalau si low reinforcing ini kemungkinan akan mempunyai perilaku antara exponential growth atau exponential collapse. Nah kalau balancing ini dia akan berperilaku seperti ini. Ini namanya goal seeking. Ini namanya oke. Jadi ini yang dimaksud from structure to behavior ya. Bahwa ketika loop yang dibentuk adalah negatif, kemungkinan behaviornya adalah goal seeking. Goal seeking itu kayak semacam dia akan menuju ke goalnya. Ini ada kayak goal gitu, kayak batas. Kayak kalau di ekonomi namanya kayak steady state growth gitu ya. Jadi dia naik tapi lama-lama melambat sampai dia di titik batasnya itu. Karena dia balancing kan, dia akan berusaha balik ke goalnya, ke balance-nya. Atau kalau dia turun, dia decay itu kayak asymptote ya, artinya dia menunjukkan nol tapi nggak pernah nol. Kalau ini berarti kan ada dua ya loopnya, bahwa si penduduk itu dipengaruhi baik oleh loop reinforcing atau sama juga loop balancing gitu kan. Nah perilakunya seperti apa? Perilakunya tergantung loop mana yang lebih kuat. Apakah lebih kuat pengaruh reinforcingnya atau lebih kuat pengaruh balancingnya? Atau juga dalam beberapa kasus mungkin dari tahun 2010 ke 2020 lebih kuat reinforcing, setelah itu lebih kuat balancing, itu bisa. Makanya namanya dia dynamics gitu. Bisa berubah sepanjang waktu dari kita mau simulasikan. Nanti gabungannya ada yang kayak kalau kita di polygon tuh ada yang kayak gini sigmoid. Kalau kita ngomongin daya dukung, daya tampung itu biasanya bentuknya sigmoid. Tapi kurang lebih secara umum dasarnya ini ya. Nanti kita buktikan bagaimana bentuk dari jumlah penduduknya tergantung dari siapa yang lebih kuat gitu kan. Nah terus udah dapat ini model dari penduduknya. Tadi kan kita asumsikan nggak ada migrasi ya, jadi migrasinya nggak ada. Kemudian tadi ceritanya bahwa kebutuhan garam nasional itu kan tergantung dari berapa jumlah penduduk sama kebutuhan garam per kapita. Kebutuhan garam per kapita kan berarti berapa kebutuhan garam per orang gitu ya. Artinya kalau kita mau cari kebutuhan garam nasional kan tinggal jumlah penduduk dikali sama kebutuhan garam per kapita gitu kan. Ini juga bisa pakai untuk kasus lain sih, misalnya kayak air bersih juga bisa bikin kayak gini kan. Berapa sih kebutuhan air bersih per orang, kemudian nanti
dapat tuh kebutuhan air bersih misalnya per provinsi atau nasional, itu juga bisa. Tapi ini basicnya gitu. Nah yang mau kita buat ini di fencingnya. Sekarang kita mau coba buat ini di fencing. Udah ada yang bisa kebuka ini? Oke. Nah, untuk membuat CLD kita menggunakan variabel tool yang ini. Yang A. Bisa kita klik kiri. Kemudian kita taruh di kertas kerja kita ya, mau di mana? Misalnya kita mau taruh di sini ya, kelahiran. Diklik lagi, nanti muncul kursor yang bisa kita isi nama aja bang. Aduh. Astagfirullah. Hold on. Iya, benar. Kelihatan ya? Ya ulang. Jadi kita klik yang ini, yang A. Ada tulisannya variable tool, kita klik kiri, kemudian taruh di tempat yang kita inginkan. Nanti akan keluar kedip-kedip kursor gitu ya. Kita masukin nama variabelnya. Dia akan keluar kelahiran gini, terus ada titiknya gitu ya. Terus di sini kan tadi ada jumlah penduduk ya, berarti ditaruh lagi. Di sini jangan lupa di sini ada titiknya. kalau kecilan bisa di zoom aja. Ini juga saya zoom. Jumlah penduduk, terus di sini kan kematian ya. Kemudian di sini adalah kebutuhan garam nasional. Terus ini adalah kebutuhan garam. Oke. Nah kalau misalnya, oh ini kayaknya kurang pas gitu lokasinya, bisa klik yang move yang ini, bisa klik move tool, kemudian bisa dipindahin ya. Misalnya kayak ini kejauhan atau miring atau apa, bisa dibenerin. Kita mau coba bikin yang kayak gini. Kita mau coba bikin ini. Oke. Nah, ini kan variabelnya udah semua. Ada yang kesulitan nggak? Bisa semua. Cuma kalau tempat saya tuh dia unable to save. Oh, mungkin mesti save di desktop. Ini save-nya di mana sih? Di save aja. Yang ini ya. Kayaknya dia mesti apa? Kayak dikasih akses buat bisa Ini. ini.